والشكر على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Walau anna ahlal qura, kalau saja kita semua dalam sebuah komunitas jamaah masjid Baitul Mukmin amanu wattaqau, selalu jaga keimanan, selalu melaksanakan ketakwaan, ikhlas semata karena Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka kami akan buka pintu langit untuk menghujani kalian dengan berkah. Minas sama, bahkan kami buka dari bumi, apapun yang kau terima dari bumi ini, ya makanan, ya minuman, yang dari bumi, air dari langit, oksigen di udara, itu semua akan jadi berkah. Kalau kita makan, kita hirup, kita minum, akan jadi obat. Langsung datang kan air. Kalau ini tidak dari langit. Tetapi kata Allah diingatkan, tetapi sebagian kalian, tapi bukan kalian, bukan kita, bukan di sini tinggalnya. Walakin, tetapi kazzabu, mereka mendustakan, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Sudah beriman, ketakwaannya nggak ada, iman wungkul. Ada yang bertakwa tapi tidak dasarkan iman, nggak benar. Jadi harus dua, amanu wa taqwa. Ada mereka yang tidak dua-duanya, itu disebut walakin kazzabu, mendustakan. Maka fa'akhadnahum, kami akan hukum mereka. Kehidupannya berubah menjadi siksa, kehidupannya berubah menjadi musibah demi musibah. Susah untuk tersenyum. Bima kanu yaksibun, karena atas ulah mereka sendiri. Man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh, takwa maksudnya, termasuk salat subuh, taklim pagi ini, min zakarin aw unsa, sama saja laki sama perempuan, jangan dibedakan. Kalau beramal soleh sama-sama, cuma tempatnya aja beda. Bapak di depan, ibu di belakang. Bapak jadi imam, ibu jadi makmum. Gitu ya Bu ya. Tak maksa ibu yang jadi imam, entah. Kalau ibu-ibu jadi imam, bapak-bapak nggak khusyuk. Acan suaranya cempreng, acan segala. Tapi kalau bapak yang di depan, ibu nggak kotor pikirannya, ibu mah saroleh, ibu-ibu tenang, malah reg-reg, ya. Maka siapa yang beriman, laki sama perempuan, siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, wahwa mu'min, dasarnya iman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami janji, kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang sejahtera kepada mereka, kehidupan yang cukup, kehidupan yang bahagia, rezekinya ngalayah di tengah
iman. Sisi digigir tiluhur tihandap rezeki. Panggil jeung sahawe duit. Ini rezeki itu rezeki. Tepang jeung ieu aya order tepang jeung ieu aya order coba eta. Duit ka capek-capekna nampi order cicing di imah. Jadi teu ka mana. Capek cenah. Wala najziyannahum, dan kami akan beri pahala nanti di akhirat surga Firdaus atau surga Aden tadi dibaca ayatnya di surat As-Saff. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina thayyibatan fi jannati Aden. Surga Aden. Dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah sudah di depan, sudah di atas. Sebentar lagi turun, sudah di depan pintu. Sebentar lagi ngetuk. Masya Allah. Jenisnya, bentuknya mungkin manusia datang. Karena kita mah harus pakai sebab ya Pak ya. Mual mungkin ujug-ujug duit aya diharapkeun pantok. Pasti kok Allah sudah diatur dengan cara Allah yang bijaksana. Butuh duit 5 juta, ujug-ujug aya mengajajarkan duit 5 juta. Allah mau tahu, Maha tahu. Nah, kita teruskan perbincangan kita kaitan sama 2 ayat tadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Tapi nanti dibahasnya ayat surat Ar-Ra'd, ayatnya 22. Kita bahas kaitan sama 2 ayat tadi. Yang ayat pertama tadi mah saya baca surat Al-A'raf 96, yang keduanya surat An-Nahl ayat 97. 96-97. Al-A'raf 96, An-Nahl 97. Yang tadi dibaca itu mah ayat yang betul-betul menghibur banget. Ayat itu menghibur banget, luar biasa. Baca ayat itu tuh selalu ya. Al-A'raf 96 komunitas itu, kemudian An-Nahl 97 perorangan. Yang pertama mah kalau saja penduduk kota, penduduk negeri, jamaah masjid beriman dan bertakwa. Ayat kedua nama siapa saja orang, berarti perorangan yang beramal soleh, dasarnya iman. Jadi kalau selesai sudah hidup dengan 2 ayat ini sudah selesai. Janji Allah kan ini janji Allah. Bapak Ibu percaya sama janji Allah? Oh, nggak lagi pakai kata percaya, yakin, iman. Nah, kalau kita bicara sikap itu akhlak. Bicara akhlak. Kalau kemarin yang pertama kan jujur, biasakan jujur ya. 2 pekan lalu tuh. Biasakan jujur. Biasalah, sama siapa aja jujur, mulai dari sama diri sendiri. Jujur kita kepada siapapun mulai dari diri sendiri itu dalam rangka jujur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas. Maka kita akan mendapatkan hati yang selalu cukup dengan apa yang ada. Namanya qani. Nah, hari ini kita bahas siapa orang yang membiasakan syukur. Kalau kemarin membiasakan jujur, mari kita biasakan syukur, Pak. Syukur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ra'sus syukri alhamdulillah. Permulaan sikap syukur itu pembukanya ada starting pointnya adalah kalimat alhamdulillah. Jadi ngucapin alhamdulillah itu adalah pintu syukur kita mulai buka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tong tarik tuh biasa. Ingali alhamdulillah, ingali alhamdulillah.
Dikasih duit, alhamdulillah. Ku caroge ibunya, alhamdulillah. Kasih duit ku lancet, alhamdulillah. Kasih duit ku adik, alhamdulillah. Kasih duit ku tetangga, alhamdulillah. Kasih duit ku caroge batur, tanyakan heula di duit naon. Duit naon. Nah, gitu. Terus kalau ibu dapat sama dari suami apa? Resiko ya Bu ya, resiko ya. Apa resiko itu? Nafkah Bu ya, nafkah. Perlu nggak ibu nanya ini halal apa haram? Perlu, tapi udah ibu unggal poe, lamun unggal poe kiru deteun caroge. Kalau bisa pagi-pagi saja pesan Pak, berkat kerja, mudah-mudahan selamat di jalannya Pak, ketemu sama orang-orang soleh, kerjaan lancar, hanya yang halal ya Pak ya, kalau ada nawaran yang haram jangan. Ya. Ingetin terus. Terus dia jujur gitu. Pak, tadi ada nggak yang nawarin haram? Nggak ada mah, alhamdulillah syukur. Itu pokoknya jangan diterima aja yang haram. Jadi syukur. Nah, ternyata syukur itu tidak hanya pada saat kita dapat nikmat. Pada saat seseorang kena musibah, di mana letaknya syukur? Karena semua ucapan itu selalu alhamdulillah. Cuman ujungnya yang berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu, kalau dapat nikmat. Wah, itu sehat, nikmat segala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana kalau sedang dapat musibah? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa gitu? Ya masih bisa ngomong alhamdulillah. Kaki malah lulus ya, tangan masih bisa ngomong alhamdulillah. Si capetan. Ada Pak teman saya stroke. Sehingga lamun ditelepon teh urang teh percaya ada ngomong nama. Jelas capetan, eces, jentre. Malino masih nyarekan aja teh. Yang karena duit teh emut pisan. Tapi ujungnya alhamdulillah kulli hal. Ada apa deh? Kaki saya bermasalah. Dua-duanya enggak sebelah. Alhamdulillah sebelah kirinya masih jadi penyangga gitu. Jadi alhamdulillah pada nikmat yang masih tersisa. Jadi alhamdulillahnya itu terhadap nikmat yang masih tersisa. Nah logikanya, logika Qur'annya di surat Ibrahim itu Pak ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadidun. Ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, memberitahukan la in syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmat sekecil apapun nikmat itu. Nikmat itu. Jadi kata Nabi minimal mengatakan alhamdulillah. Ra'sus syukri alhamdulillah. Bari muringis ya alhamdulillah. Maka la azidannakum, kami akan tambah tuh yang sedikit tadi. Ditambahin apanya Bu? Punten. Ditambahkan berkahnya dulu. Ini mulai yang ayat surat apa tadi di atas Bu? Al-A'raf 96. Maka Allah turunkan dulu berkahnya pada sisa nikmat yang masih ada. Kalau stroke kakinya yang sebelah kanan masih bisa bergerak, alhamdulillah kanan masih bisa. Berkahnya dikasih berkah. Tapi kata Allah, wala in kafartum,
kalau kalian kufuri. Hantam ya Allah ya Rabb, nah jadi gering apa itu bisa jalan. Kan itu masih ada hiji deui kaki. Ngomong teh gini Bang. Bapak di rumah teh beli minuman yang paling dipika resep. Atau gini aja, zam-zam aja, dapat zam-zam segelas. Dapat zam-zam segelas. Karena azan ditinggalin ke masjid, ada di atas meja di ruang tamu. Pas balik tinggal setengah. Pas uinya tinggal setengah, ada cewek. Sana minum air Bapak. Ngambek tuh Bu. Si ibu lagi ke tukang sayur. Tanyain ke rumah, enggak saya mau minum. Ngambek. Ini kan susah airnya dapatnya. Akhirnya teh karena ngambek-ngambek katajong Pak. Bahaya masa tengah. China Pak. Lantainya jadi basah coba. Gara-gara katajong iya na pupus. Karena emosi gitu malik jatuh si Bapak teh di soledat. Mukanya kena beling coba. Itu disebut jadi musibah teh eta. Padahal pesan agamanya teh aya setengah palingnya diminum manya ku Pak RT lain, manya ku Pak RW da beda rumah. Pasti lagi ku pamajikan ya teh. Da aya tutupna kieu, aya tutupna mau mungkin ucing. Terus saya diirit ke mama yang pasti. Begitu diambulan gitu, oh ini mulut si mama. Apa cumanya 50 tahun rumah tangga. Alhamdulillah berarti bagi dua aja si mama. Alhamdulillah kan syukur enak ya Bu ya. Alhamdulillah. Meskipun begitu balik si mama tuh mama tuh minum cuma gitu. Jadi syukur. Begitu dia tidak syukur, padahal masih ada setengah nggak syukur, jadi lengit setengahnya, malah jadi kena musibah. Itu yang disebut kata Allah, wala in kafartum inna azabi. Ayah pemajikan ngan geus teu berdaya di tempat itu. Vertigo teureun-eureun. Ieu si ibu teh anak naelang ninggalin aja. Wah gitu teh ya muir pamuir. Ulah marah-marah Bapak, ulah marah-marah. Lumayan masih bisa lihat ngomong si ibu teh beres. Oh iya. So, kalau sudah nggak ada si ibu. Gitu kira-kira ya Bapak ya. Di ubaran bawa ke dokter. Tong di kesorangan. Ada orang dokter lain tidak akan sembuh. Pak silakan sambil ngopi aja Pak, bebas. Ya sudah dia betul bisa ngopi paling ya sebelah ditampil. Jadi kata kaidahnya syukur daimun, syukur yang terus menerus. Pagi, siang, sore, sebelum berangkat, lagi berangkat, sudah sampai di tempat, pulang lagi, syukur semuanya coba. Lagi senang, lagi susah, syukur. Lagi sehat, lagi sakit, syukur. Berarti syukurnya itu turun. Syukur terus. Sebelum tidur, bismika. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Kamu ikutin ibu yang lagi makan, bisa keselak. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Buka, alhamdulillah, syukur semua itu. Begitu gerakin tangan, alhamdulillah bisa gerak. Kiri ada alhamdulillah, alhamdulillah. Buka mata, alhamdulillah, ketempo, ketinggali.
Ada suara, alhamdulillah kadenge, alhamdulillah masih kena fungsi betul tuh Pak. Alhamdulillah, jantung. Masih bertak, alhamdulillah mata hirup ya. Terus turun pelan-pelan kaki, alhamdulillah. Di kanan, di kiri masih sadar, coba terus jalan. Luar biasa. Itu syukur. Pada saat kita sudah membiasakan syukur, ini pengalaman empirik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kalian melakukan syukur fi kulli ahwal wa fi kulli ahyan wa fi kulli makan, di semua tempat, dalam berbagai keadaan, di setiap waktu, gitu tuh bahasanya deh. Fi kulli ahwal, dalam keadaan kayak apapun, mau susah mau senang, syukur. Kalian pasti mendapatkan, akan terbentuk sifat sabar. Berarti ada hubungannya itu kan, syukur sama sabar nggak bisa dipisah. Saya pernah jumpai ada orang yang namanya Pak, alhamdulillah namanya dulunya ada. Siapa Pak? Pak Syukur Sabar. Halus. Nanti syukur sabar. Sabar Pak Syukur Sabar. Ini sampurna pisan tangaran. Bapak Syukur Sabar. Syukur Sabar. Oke, kalau pengen beda satu lagi sabar syukur. Nah, ini balik-balik aja. Siapa yang melakukan, membiasakan di setiap saat keadaan syukur pada Allah dengan mengatakan alhamdulillah, maka segera sudah mulai kita sedang mencoba membangun, membentuk sifat sabar. Sabar ini penting banget. Syukur nggak akan sempurna 100% tanpa sabar. Penyempurna syukur kita adalah sabar. Nggak mungkin orang bisa sabar kalau dia tidak dimulai dari syukur. Terus gimana caranya lagi Pak? Kan syukur gampang banget kalau cuman alhamdulillah, kan selesai kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapat berita baik, ini kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bercerita, Rasul kalau mendapat berita baik, baik kami yang menyampaikan ataupun beliau bercerita kepada kami dari dapatnya berita dari sahabat, berita baik. Namanya berita baik itu dalam bahasa agama itu busyra. Busyra. Kalau Rasul menerima busyra, dan roki'ah, ngedeprek langsung Rasul sujud. Tadi yang pertama beliau pasti mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, apa yang dilakukan waktu syukur itu? Sujud. Dimanapun beliau berada, kalau mendapat berita baik, lalu beliau menghadap, sebisa-bisa menghadap kiblat, lalu sujud. Allah, nggak pakai ruku, langsung sujud. Tapi kalau tiba-tiba Bapak menerima beritanya lagi di tengah jalan, ya ulah di tengah jalan, nyanyi lah kira-kira. Sujud. Sujud syukur ini tidak diharuskan punya wudhu. Gak punya wudhu bisa. Cukup sekali. Bacaannya juga bebas aja. Mau tasbih biasa, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, boleh silakan baca. Minimal zikir sekali, mau 3 kali, mau sudah sambil mengatakan, sudah pakai bahasa kita juga bisa, nggak apa-apa. Ya Allah, nuhun ya Rabb, terima kasih, terima kasih. Ternyata anak saya lulus ya Rabb, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Namanya sujud syukur. Sujud syukur, alhamdulillah. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bisa nggak kalau kita terima? Nah, bagi kita begini Pak.
Kalau nikmatnya yang kita anggap nikmatnya nikmat besar, setelah alhamdulillah kita cari segera tempat buat kita bisa sujud. Kalau bisa sujud syukur mah di tempat kita nerima berita, itu yang paling hebat. Ustaz kumaha lamun abdi nuju aya dina kandang sapi, ulah atuh. Dan kemana ieu mani naon gitu tuh enggal-enggal, kesana rek sujud lain nikmat luar biasa. Naik ke luhur, saya bebersih dulu karena mau sujud kepada Allah kan. Tidak harus wudu lagi, tapi kalau udah wudu lebih bagus. Saya bebersih dulu karena masih bobolokot sama kotoran sapi kan. Bersihan, kagok wudu, Allahu Akbar. Sujud langsung sekali. Namanya sujud syukur. Gitu, bisa ya? Tapi tidak setiap nikmat yang kita terima gitu, alhamdulillah sujud kayak. Jadi yang kita kategorikan yang kira-kira spesial. Yang ketiga, itu baru dua Pak ya. Jadi alhamdulillah, gampang ya. Alhamdulillah tadi ada dua variasinya, alhamdulillahirabbil alamin dan alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua sujud. Nah, yang kedua, masih yang kedua, gimana kalau dalam keadaan tidak tertutup aurat? Maksudnya pakai celana pendek gitu Pak ya? Sebagian ulama mengatakan boleh, pokoknya sujud mah tidak terkait dengan syarat-syarat sholat etama. Ieu mah sujud dungkul, tanda berterima kasih kepada Allah. Sajidan lillah, sujud kepada Allah. Jadi boleh, asal jangan ada najis aja gitu. Nah, ada najis itu mah harus dibersihkan kaki. Tapi kalau kita mah bebersih di kebun Paknya, pakai celana gitu mah. Kalau lagi di luar kebun berenang kita sudah memenuhi syarat lah, baju sudah kayak gitu. Apalagi kalau ya mungkin lagi olahraga gitu ya, tempat olahraga. Ada lagi jalan gitu di Kiara Park gitu, terus ada nerima telepon, alhamdulillah, kayak sekedap, nah ngisi, kan nuhun berita, langsung ngisi Pak, mana kiblat, masa bodoh orang lain, nggak masalah, bukan urusan kita, betul? Tapi jangan di tengah jalan tadinya, jadi ngisi lah, Allah. Pasti orang banyak yang ngiring bingang, kita ya apa ya, berita bahagia lah, itu ngiring bingang. Yang ketiga, ini dasarnya surat Al-Kautsar. Inna a'toinaka Al-Kautsar. Kami berikan kepadamu nikmat yang besar. Al-Kautsar itu nikmat yang besar Pak. Jadi ini kalau tadi mah nikmat biasa tuh sujud Pak ya. Ini mah nikmat teh ageng pisan ya mah. Ageng pisan. Sehingga kita tidak merasa cukup hanya dengan sujud. Al-Kautsar mah harus sholat 2 rakaat. Fasholli li rabbika. Maka sholatlah 2 rakaat. Sekarang nikmat luar biasa, kenapa gitu? Mama dibiayaan umroh plus Aqsa. Ibu yang mau berangkat dengan saya boleh ikut nanti ke kita umroh plus Aqsa. Saya punya program Pak, nanti itu sudah kirim ya. Punya program tanggal kalau nggak salah 18 Juli langsung ke 3 masjid tuh. La tusaddur rihal illa ila salasati masajidah. Jangan bercapek-capek pergi kecuali boleh kalau tujuannya 3 masjid. Sekali berangkat nanti itu 13 hari itu 3 masjid. Makkah, Madinah. Yang mau ikut silahkan. Wah, kira-kira begitu. Ini mah ngajak umroh sama Aqsa. Nanti saya share. Tiba-tiba teh dapat berita teh sudah udah dibayarkan. Itu mah nikmat besar banget, betul ya?
Jadi beliau tuh merasa tidak cukup hanya sujud, sehingga mau mana nih ya? Rek ke masjid, kamu salat mana mau salat di dia? Rek salat 2 rakaat. Salat apa itu teh? Salat sunat mutlak. Sebagian menganggap boleh memberi nama salat syukur, boleh, masalah lah. Salat mutlak aja, Allah, aku niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah Akbar. Allah tahu kita sedang mensyukuri nikmat kan. Sholat biasa saja 2 rakaat. Kita sedang melaksanakan surat Al-Kautsar. Suratnya itu pendek, tapi luar biasa itu. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau ingin sempurna Pak, nah mulai ini begitu seayat-ayat tuh Pak, ada di saku setelah sholat teh. Pada naon Pak, kata istri itu nyari sodako kan, kata Allah di situ wanhar. Fasholli li rabbika 2 rakaat sholatnya wanhar. Dan kurban itu artinya sodako. Ustadz boleh nggak menafsirkan surat Al-Kautsar ini selain Idul Adha? Boleh, karena umum di situ Pak. Coba lihat umum sekali, inna a'tainakal kautsar, mana Idul Adhanya? Meskipun surat ini memang berkaitan sama Idul Adha, tapi ayat ini bisa dipakai beramal untuk hal-hal yang umum. Nah, hal yang umum saya tarik mensyukuri nikmat. Pada saat dapat nikmat kita tuh luar biasa. Al-Kautsar itu nikmat yang luar biasa. Asa kerugurukan menyan putih gitunya bahasa Sunda itu nampak. Namun bodak-bodak itu menyan putihnya maut atuh. Jadi yang keberapa tadi teh sholatnya? 3 ya. Pertama alhamdulillah, kedua sujud ya, sujud syukur, ketiga sholat 2 rakaat. Sempurnakan dengan bersedekah berapapun sudah. Jadi kita teh mantap itu melaksanakan ayat teh, surat teh mantap. Begitu sholat 2 rakaat. Ya tukang sampah yang ada, tukang sampah. Sedekah berapa? 20.000. Tukang sampah teh gede nih. Ya naon Pak? Syukuran. Ya Allah, terima itu syukuran si Bapak eta. Pakai topi hede-hede. Ya Allah, itu tuh Bapak itu tuh. Bodas kulitnya. Ya Allah, nah gitu terus didoain semua itu. Itu 20.000 nggak doanya 5 menit. Kalau masih 50.000 nggak doanya. Kalau pengen rada panjang, rada gede. Sampai didoain istrinya sehat, anak-anaknya, cucunya. Itu ngasih berikut nanti 100.000 doa anak pondok bisa jazakallah khair gitu nggak pondok-pondok tuh yang sih. Ulah gitu kita mah ibtigha amardatillah, tidak minta diucapin terima kasih pun orang, karena Allah yang nanti syakirun alim. Syakir itu apa? Allah tuh maha berterima kasih Pak. Allah tuh Pak, baru niat saja udah dikasih pahala, bener nggak Pak? Berterima kasih banget Allah, dan maha berterima kasih. Sifat berterima kasih kita teh memang pemberian Allah. Kalau nggak dikasih mah orang teh nggak akan pernah bisa berterima kasih Pak. Dikasih sama Allah. Pemilik berterima kasih itu Allah, pemilik. Karena itu Allah itu syakir, ay syakur, syakurun, ay syakirun. Kan kalau kita sahih gini ya, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihima ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Syakirun alim. Apa ya syakir? Apa hubungan syakir sama sa'i? Orang yang bersa'i, berusaha, bekerja, berusaha sekuat tenaga, Allah syakir, dibalas kata Allah. Syakir itu pembalas Pak. Yang maha berterima kasih artinya membalas itu. Allah tuh maha berterima kasih.
Bahkan tadi kata Nabi, baru niat baik saja sudah dikasih pahala hiji. Begitu dilaksanakan jadi 2, kan dasar. Itu syakir. Sebaliknya kalau hamba-hambanya ada niat berbuat dosa, dicatat nggak? Kata Allah, malaikat jangan dicatat, jangan. Aku masih berharap dia jadi baik, nggak jadi itu niat buruknya tuh, nggak jadi, mudah-mudahan nggak jadi. Alhamdulillah nggak jadi. Tadi rek nyabok. Oh ini masih dalam panggil nyabok. Yang rek dicabok teh, oh jadi nggak nyabok nak? Itu Pak, alhamdulillah teh ayah jadi terjadi. Cepat. Sama Allah digagalkan. Kira-kira kalau ada orang yang mau dicabok jadi nggak? Tergantung. Kalau ada ketua DKM terjadi. Berapa tadi? Sholat sama. Ada lagi di surat Ad-Duha ujungnya. Apa surat Ad-Duha ujungnya? Kucingnya punya? Ada Bu, kucing itu suka itu merawat Bu. Cinggaron lain? Cinggaron iPad. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan sebelum itu fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari kata itulah ayat terakhir surat Ad-Duha ya Pak itu. Ada istilah tahaddus bin nikmah. Tahaddus itu fahaddits, diperintahkan tahaddus bin nikmah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits itu ada 2. Fahaddits itu Pak, sampaikan, bejakan, kasih tahu orang, kasih tahu itu bisa pakai lisan plus bawaan, atau nggak usah pakai lisan, hanya bawaan yang ada. Enak ya, tasyakur bin nikmah katanya. Tulis tasyakur bin nikmah. Alhamdulillah. Yang merasakan nikmat tidak hanya keluarga itu, semua warga dapat. Alhamdulillah. Udah cucu deh, alhamdulillah akikah. Itu kan namanya tahaddus bin nikmah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddus. Tapi harus pakai etika Pak, ngomong baik-baik. Jangan gini, orang lagi rudet buka duit, orang ngomong duit loba, baru itu merek. Alhamdulillah sama keloba duit itu, aduh, kemarin budak saya datang bawa 1 M, terus ayah emang bawa 1 M, jadi di rumahnya ayahnya 5 M. M teh naon? Bisa 50.000. Sementara yang diajak ngomong tila kerudet tuh bukan duit rek ditagih Pak. Coba eta ngan ukur 2 juta rek ditagih selieur. Ieu ngomong ieu keur ngomong teh miliar-miliar coba eta. Bari jam eta teh pas di kitu si bapak teh cik atuh nginjem 2 juta orang rek ditagih eta. Nyata eueuh ayeuna mah. Ari tadi ngomong miliar-miliar ayeuna eueuh coba kan. Kuduna mau lah gitu ngomong langsung saya ya kan. Ya 5 juta. Luar biasa 5 juta. Kan itu luar biasa Pak. Dia lagi butuh 2 juta tanpa ngomong, tanpa minjem dikasih apa ini? Disodakoh saya. Allah Maha Kuasa. Kira-kira dipeluk nggak kita Pak? Dipeluk Pak. Didinya bagi saya hari ini ibarat malaikat. Ini kan bukan nginjem kan, ente nginjem kan, dia mah saudara Allah, dia memang saudara saya. Nyaho orang kerleset. Nah dirinya nyaho saya butuh duit, nyaeta kaciri kerung bae. Tak kade Pak ulah sok loba kerung teh. Atau lamun memang pengen dibantu sama orang itu harus banyak kerung Pak. Kerung tahu Pak Rai?
Nggak tahu ya, kasih tahu nih. Kerung teh gini. Nyurangnya. Hah? Cemberut. Kira-kira yang tadi ngomong itu membuat dia bahagia nggak? Enggak, ya syukur atuh. Tong lobatin ngomong atuh, aing gilir. Dia mau ngomong, kita sering Pak itu teh sok kelewatan ngomong membanggakan segala yang kita punya tuh. Padahal itu teh cerek utah mau ngomong teh. Ya, utah teh mau muntah gitu dia. Udah gitu di dalam masjid ngomong, kayak kalau teh ngomong deh nggak eta. Asal geus diomongkeun tadi eta teh, enggak teh aku sugan teh acan. Kan di perapatan ngomong deui eta. Eta teh tahadus bin nikmat tapi ngelelewihi Pak. Berlebihan, enggak boleh. Jadi yang pas Pak. Nah, yang pas ini dalam bahasa ilmiah namanya asertif Pak. Jadi dia pas gitu. Pas ngomong waktunya, pas ukurannya, pas durasinya, pas orangnya, itu teh susah, itu teh nggak gampang ngomong gitu teh Pak, nggak gampang ya kan? Itu kemampuan psikologi yang jero Pak. Nah Rasul itu fatona, itu mah ilmu dari Allah itu, bukan lagi ilmu laduni. Kan ilmu tuh ada ilmu laduni Pak. Ilmu laduni itu orang yang nggak belajar Pak, cuman duduk aja di masjid sama Allah dikasih aja ilmu. Itu laduni. Ini kelihatan ilmunya laduni semua itu. Pak, penceramah belum ceramahnya udah tahu ya diceramahkan. Jika mau kita rek ngomong itu, yang pinter pisan deh. Itu laduni namanya Pak. Kalau Nabi mah lebih dari laduni, ilmu wahyu Pak, dapat dikasih sama Allah wahyu. Yuha ilayya kata Rasul, aku diwahyukan oleh Allah. Tahu semua. Jadi kasih tahu kalau kita datang Pak, Rasul dikasih tahu sama Allah teh butuh naon teh tahu Rasul. Maka kata Syekh Ali Jumu'ah hafizahullah yang mufti Mesir, masih ada sekarang, udah sepuh. Beliau bilang gini, alhamdulillah kita jauh dari masa Rasulullah. Kok begitu? Kita pengennya kan dekat sama Rasul Pak ya. Beliau bilang, ya alhamdulillah jauh dari masa Rasul. Kenapa ya saya? Kalau tahu teh saya nggak berani bertemu Rasul. Kenapa? Karena Rasul tahu saya. Era orang teh coba. Iya mas coba terus ngomong, maler gitu, panjang pon, tenyahowe aja ngomong gitu. Tadi mereka ninjam kan era ngomong. Ada izin dari istri mah rek mana? Rek ke Pak Edi, mana gitu ada sugannya aya 2 juta di Pak Edi. Ya kakeknya 2 juta tadi Pak. Yang panggil Pak Edi, sugannya aya duit 2 juta. Ya tuh orang rek indi pan kali itu kayak pan bayarnya jam segitu mohon ke Pak Edi tuh. Ya teh rek janji bayarnya jam 9 ke Pak Edi jam 8. Tak sampai jam 9 Pak Edi teu ngarti wae. Enggak ada Pak Edi kan sih? Untung tuh ya. Kita harus cerdas lihat orang tua ini. Tumen ini lama ngomongnya orang. Langsung bisik. Apa yang bisa dibantu ya? Amun orang tuh bisa yang ngerti. Ya. Kalau dia udah ngerempet, mungkin duit, mungkin naon gitunya. Mungkin dia butuh mobil, pinjaman mobil kita mungkin kan ada 3 yang masih diparkir di rumahnya, 2 mogok. Jadi ada mobil kan mungkin mobil bapak kumaha apa yang bisa dibantu nyaeta pada nambut mobil habis mereka mana mereka Garut terus ayah mobil terus kan ke Batu cirina 3 mobil temen Batu mah teu nyaho 2 mogok ayah hiji mobil itu baru dipakai pan satilu mogok eta oh gitu. Sok atuh, bapak penting pisan yang mah Garut. Badai mah Garut. Ya badai mandi air panas, nggak penting. Si bapak di atas lagi mangga jam sabar badai berangkat jam salatnya sok ayeuna berjam salapan itu. Iwenya dia sedang mobil abdi ku abdi pang nyiapkeun. Tong make mikiran mobil mah aya kayak supikeun.
telepon perintah. Luar biasa. Jadi, Masya Allah. Ini mobil bapaknya, mobil saya. Maksudnya nyewa gitu. Pak nggak enak kalau kita sewakan, mungkin aku sewakan ke saya, entong pasti mau alun Pak, mau nggak mau. Kita harus bukan berbohong ya, kita tutup dirinya. Pokoknya mah ayah lah, gimana Pak? Ayah, lah mobil bapaknya. Siapa di rumah? Kayak datang sebentar, Pak beli telepon dulu supir. Ada ngerentang, kirim mobil ke dia Avanza dalam kondisi full bensin mahal, supir semua. Kemana? Ke Garut. Ke Garut kemana? Cipanas. Sampai jam berapa? Maghrib balik. Nah gitu kan. Dia butuh. Karena ternyata dia ngelongok yang sakit. Pamannya lagi sakit, sudah sekarat, terus dilongok. Itu namanya bersyukur. Dia bersyukur. Sehingga bersatu sama-sama. Dia syukurnya dalam konteks sabar. Dia juga sama Pak sebetulnya. Kalau kita lagi senang, kemarin udah saya kasih contoh kalau yang ini Pak. Kita lagi senang itu perlu sabar nggak Pak? Lagi boga duit tadi MM-an, perlu sabar nggak? Perlu. Kalau nggak sabar itu teh ini terbalik-balik kita teh. Saboga duit terbalik-balik. Dan kaciri si bapak macam nasib si istri teh. Kenapa gitu? Lamun tuh balik-balik keur boga duit. Lamun keur teu boga duit. Di imam main catur sorangan. Bolak-balik. Saya lupa ada Pak RW jadi pakai bahasa Sunda nih banyak. Banyak. Tapi ngerti Pak ya, siap. Di 2 pekan lalu kan ada tamu yang dari Mesir tuh namanya Syekh Sayyid Asuna, ada keluarganya sini. Dia doktor di universitas salah satunya yang ada di Makassar. Berkunjung ke beberapa universitas. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia tapi dia bilang begitu selesai dia paham tuh. Jadi dia paham. Kenapa? Bagaimana cara pahamnya? Minasiat. Siap itu artinya konteks omongan. Jadi kalau saya jutat ayat gitu ya, dia lagi ngomongin soal ayat gitu ngomongin. Meskipun dia nggak ngerti kata-katanya, tapi dia ngerti konteksnya. Nah itu namanya siakul kalam. Bahasa Arab itu siakul kalam. Ngerti dari siak. Sama Pak RW juga ngerti dari dalil-dalil banyak. Saya belum berdalil aja udah tahu. Dari siak namanya siakul kalam, bahasa Arab siak. Nah, jadi tahadus bin nikmah, tahadus. Maka ada orang yang gini, saya mau tahadus bin nikmah, tapi kalau sudah guru datang nyangga tuh mah atas lah mending kita undang saja. Nah, diundanglah namanya acara syukuran gitu ya Pak. Syukuran, mama mau udah mah jangan pakai repot-repot masak. Kita undang tetangga semua, jangan masak. Terus kita telepon aja catering. Saya pesan ya 150 orang. Oh iya, datang jam berapa? Udah datang Pak, semua ada stand-stand. Nah itu namanya tahadus bin nikmah. Dan apa yang dibelanjakan untuk tahadus bin nikmah diganti sampai 700 kali lipat. Asal betul-betul memang wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Pak, sebetulnya Pak nih dalam paket teori ilmu biologi fisik gitu. Jadi ini rada ngarang saya tapi maca Pak. Maca, tapi saya pahami. Jadi kita punya rasa itu karena chemistry, apa namanya? Kimiawi. Jadi di tubuh kita ini adalah proses kimiawi Pak. Kimia Pak ada. Dan itu menampilkan rasa. Kalau pengen tidak terasa lagi sakit, itu si hormon yang disemprotkan sama pankreas tubuh kita itu, gitu kan? Itu endorfin, jadi nggak terasa. Kalau orang lagi bersyukur, endorfinnya tinggi Pak, semprotannya. Lagi berterima kasih, itu banyak yang tidak terasa lagi sakit Pak.
Jadi mati rasa sama endorfin. Kalau nggak ada dalam tubuh, dokter dipaksa untuk nyuntur morfin Pak, disuntikan. Kalau ada orang lagi cancer, lagi sakit kansernya di stadium 4 misalnya, itu sakitnya dahsyat. Itu apa yang dilakukan oleh dokter Pak? Dikasih morfin. Morfin itu kebutuhannya buat itu, bukan buat ngeplay. Sebetulnya dalam tubuh ada halal Pak, halal. Bagaimana caranya? Bersyukurlah kepada Allah, ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Itu mengeluarkan endorfin Pak. Endorfin. Nah, terus apalagi? Ada 5 sebetulnya, kalau boleh saya sebut. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Ini oksitosin mah cinta. Makanya ada orang sesalaman Nabi, kalau salaman itu kalau itu sambil berpelukan. Ingat, laki sama laki Pak ya, pelukan. Itu oksitosin, rasa persahabatan, pertemanan itu disemprotkan sama tubuh. Set oksitosin itu. Rasa senang persahabatan. Makanya kan kemarin ada halal bihalal, ketemuan teman, coba alumni SD tahun 65, coba SD 65 itu umurnya seberapa ya nak? Enggak lah, tahun 75 angkatan kuliah tahun 75, sekarang teh usianya teh hampir 70 Pak ya, 60 berapa ada 70, ada yang 70 sudah tuh. Saya kemarin ceramah di halal bihalal, ada yang pakai kursi roda datang tuh Pak, udah bisa ngomong, tapi senang lihat wajahnya tuh, senang gitu. Itu oksitosin dikeluarin. Dan pada saat dia kumpul di situ, pasti endorfin diproduksi Pak. Dia merasa tidak sakitnya tuh berkurang Pak. Coba eker mah, coba keras nyeri, coba sorangan di mah, coba. Oh nana itu udah jatuh ketimpa. Tangga mah tuh nanti. Ketimpa toren. Makanya kayak gini Pak, ini teh kita selama ini Pak, ini ada 4, minimal 4 diproduksi tubuh sekarang. Nggak usah harus ke apotek. Makanya ini teh seperti apotek masjid teh Pak. Di situ ada endorfin, serotonin, dopamin, oksitosin, semua itu Pak. Jadi kalau nggak ada di sini Pak, pesorangan itu dokter tuh nyuntik Pak. Disuntikin tuh Pak, supaya rasanya dia nyaman, tenang, enak. Itu yang boleh diberikan oleh dokter yang punya otoritas dan kepada pasien yang memang butuh. Sebelum jadi pasien, ayolah masuk dulu ke masjid. Itu ada semua dalam tubuh kita. Yang paling lengkap adalah pengajian Pak, ini paling lengkap Pak. Paling lengkap pengajian ini. Kalau cuma jemur gitu, jemur Pak, itu serotonin enggak. Dia dapat endorfin, dopamin, ada kalau pada kita berjemur, mandi air panas, makan-makan bareng, itu teh semua itu teh yang senang-senang itu teh memproduksi itu betul. Tapi yang paling tinggi sampai 4-4-nya ada adalah pengajian. Makanya mulai hari ini kalau datang pengajian itu anggap saja seperti datang ke apotek. Sebab tubuh kita sedang memproduksi hormon-hormon yang kita butuhkan dalam tubuh itu. Ustadz, aina mah abis itu rada gering, aina kok mah gitu, jadi rada lilawe ceramah. Sebab lamun sakedeung kayaknya begitu baliknya liar dah itu. Jadi Pak DKM, Pak Prof, kalau ada tiba-tiba Bapak balik deh berarti liar di imam. Mulai dikunci masjid Pak. Kalaupun tidak ada pengajian, cidukul di masjid ambil wudhu, itu teh kimianya luar biasa terhadap tubuh. Kepasrahan. Beresan masjid, bayarin, saya mah bukan merebut, bukan apa, begitu datang teh bersih, ambilin sampah, itu teh puas batinnya teh luar biasa. Ngambil sampah 1 Pak, itu teh serotonin, endorfin diproduksi tubuh Pak. Luar biasa.
Kayaknya jangan anggap enteng nih pengajian ini, kecuali nunutan. Biasanya anu calik nanti dicurut. Baru nyaran deh. Ada lagi, karena kan baru 4 tadi Pak ya. Ada lagi satu lagi. Itu mah keberanian. Positif dia. Jadi kalau ada kortisol itu Pak hormon yang diproduksi karena ketakutan. Kalau takutannya berlebih karena kurang pasrah tadi, karena endorfinnya nggak ada, serotoninnya nggak ada, dia jadi takut Pak. Kortisol yang ada tuh dalam kesendirian dia takut, tuh takut maut, takut maut, aduh takut stroke, aduh takut itu, takut itu, ada nggak yang takutan gitu Pak? Dalam bahasa psikologi namanya paranoid Pak ya. Paranoid, takut berlebihan nggak boleh. Bapak tongin di Pak di imam. Kenapa gitu? Mama takut non, takut Bapak tadi. Bukan ditabrak, diambil rangda baik itu. Cek randa teh anu geulis teh anu dana ngora teh datang ke kampung teh orang jadi musibah kieu ya. Dibenci ku kabehan. Nah, si kortisol itu kalau dia terkondisi dengan baik sama apa Pak? Sama tadi empat hormon yang tadi Pak, dia terkendali. Takutnya takut biasa aja, takut biasa. Khawatir rungkul istilahnya ya, khawatir. Tapi kalau sudah terlalu takut, luar biasa susah. Tapi memang Allah kasih kita tes supaya takut-takut. Supaya apa? Karena rasa takut itu akan menstimulasi satu hormon namanya adrenalin hormon. Keberanian Pak, di luar kemampuan otak manusia dia berani, jadi berani Pak. Makanya kata Allah teh jangan dulu sedih kalau aku kasih susah. Aku sedang uji kamu, kendalikan dengan baik si kortisolnya, nanti bakal keluar yang namanya hormon luar biasa, hormon adrenalin. Keberanian, kemampuan di luar perhitungan manusia. Pak, Bapak teh kan lulus, Pak kan lulus, kan masjid lulus. Begitu keluar masjid ada anjing galak. Kira-kira apa yang terjadi? Lompat itu. Lompat itu naon eta? Adrenalin itu. Adrenalin. Sengaja. Lagi sedih. Oh bedog si ibu teh. Adrenalin kan si bapak. Bejakeun urang tadi pan keur gering. Oh, yang gering. Ini teh gering. Adrenalin. Nah, jadi bersyukurlah pada kapasitas kesulitan karena di situ akan tampil adrenalin dan di situ harus syukur Pak, ada syukur. Alhamdulillah dikasih susah sama Allah, jadi kita tangguh, jadi kita kuat, ujian iman. Betul ya Pak? Luar biasa. Agama ini luar biasa, sempurna Pak agama kita. Sempurna Pak Islam nih Pak. Dunia akhirat kehidupan, aduh Masya Allah. Kalau kita paham betul agama ini nggak akan nyari yang lain, nggak akan. Bahagia kita dunia akhir. Pak itu saja guys, kelewatan ya teh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita sambung lagi 2 pekan yang akan datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi amradana. Anta syafi la syafiya illa anta wa la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.